Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Handoko dengan NRP 22032476, Prodi D3 Perekam Medis, Sekolah Tinggi Administrasi Setia Malang. Anatomi Fisiologi Sinsep Pencernaan, dosen pengampu Hendri Diarto. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut atau rongga mulut merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal, tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu dengan mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Batas-batas mulut terdiri dari dua. Bagian depan rongga mulut dibatasi oleh bibir, bagian atas dibatasi palatum turun hingga palatum mul. Atap mulut dibentuk oleh palatum atau lidah yang terletak di lantainya serta terikat pada tulang hyoid. Palatum turun adalah membran mukosa yang melekat pada jaringan tulang. Palatum lunak mempunyai pusat otot rangka dan banyak kelenjar mukosa pada lapisan submukosanya. Selanjutnya adalah gigi. Terdapat 4 jenis gigi, diantaranya adalah gigi incisivus atau disebut dengan gigi seri. Letak gigi ini ada di bagian depan. Fungsi dari gigi seri adalah untuk memotong dan mengiris makanan. 2. Gigi kanina. Gigi ini disebut juga dengan gigi taring. Gigi taring ini mempunyai permukaan atau berujung tajam, letaknya di sudut mulut dan berbentuk runcing. Fungsi gigi taring adalah untuk merobek makanan. Gigi premolar atau disebut dengan gigi Graham kecil, letaknya di belakang gigi taring, berfungsi untuk merobek dan membantu mengunyah atau menggiling makanan. 4. Gigi molar. Gigi ini disebut juga dengan gigi Graham besar, letaknya di belakang premolar. Fungsi gigi molar adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan. Bagian lapisan gigi. Bagian lapis gigi terdiri dari mahkota gigi, akar gigi, layar gigi. Adapun lapisan di dalamnya terdiri dari enamel, merupakan lapisan terluar pada mahkota gigi dan merupakan bagian terkeras di dalam tubuh manusia. 2. Dentin terletak di bawah enamel, dan dentin adalah bagian terbesar dari seluruh gigi, namun lebih lunak daripada enamel. 3. Pulpa terdiri dari air 75% dan bahan anorganik 75%. Pulpa berisi pembuluh saraf, pembuluh darah, dan limfa. Lidah merupakan organ aksesoris dari sistem digestif yang dibentuk oleh otot skeletal dan dilapisi oleh staphylococcus squamous epithelium. Memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut, mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu menelan makanan dan mengisap, dan pembentukan suara. Bagian-bagian lidah. Bagian depan adalah apek, fungsi membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah. 2. Bagian pangkal lidah dorsum berfungsi untuk mengangkat dan mendorong makanan memasuki esofagus. 3. Frenulum, bagian lidah yang berbentuk selaput jaringan tipis yang menghubungkan lidah ke dasar mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. 4. Papila, lapisan pada permukaan lidah yang memiliki tonjolan-tonjolan. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang berfungsi memproduksi air liur. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Kelenjar air liur terdiri dari 4, yaitu kelenjar parotis terdapat sepasang terletak di sebelah kiri dan kanan dan dekat di depan sedikit ke bawah telinga, merupakan kelenjar liur terbesar. Yang kedua, kelenjar submandibularis terletak di bawah kedua sisi tulang rahang dan berukuran kira-kira sebesar buah kenari, merupakan campuran kelenjar liur rahang bawah. Mempunyai saluran keluar pada condyles sublingualis. 3. Kelenjar sublingualis letaknya di bagian lidah di kanan dan kiri frenulum linguale dan menuangkan sekretnya ke dalam dasar mulut melalui beberapa muara kecil, merupakan campuran mukosa dan serosa. 4. Kelenjar liur minor letaknya di dalam lamina propria mukosa oral. Saliva atau air liur adalah cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Fungsi saliva adalah melumasi dan membersihkan rongga mulut, mempunyai aktivitas antibakteri, berperan pada mengucapkan dan melarutkan bahan makanan, memulai pencernaan lewat kerja vitalin dan lipase saliva, membantu proses menelan dengan cara melembabkan makanan.
Faring. Faring adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernapasan sekaligus pencernaan. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk sistem pencernaan atau pernapasan. Bagian-bagian faring terdiri dari nasofaring. Bagian atas terdiri dari langit-langit mulut, lunak, dan keras, orofaring. Bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel, dan laryngofaring. Bagian bawah terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esofagus atau laring. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan yang gerakan statistik ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Gaster atau lambung. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal, terletak di antara esofagus duodenum, berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum, berada di daerah epigastrium dan meluas ke hipokondrium kiri, berbentuk melengkung seperti huruf C. Fungsi lambung adalah penyimpan makanan, memproduksi kimus, digesti protein, produksi mukus, menghasilkan enzim dan hormon. Hati atau hyper merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, mengisi bagian atas kanan tengah rongga perut, tepat di bawah diafragma. Permukaan atas terletak bersentuhan di bawah diafragma, permukaan bawah terletak bersentuhan di atas organ-organ abdomen. Terdiri dari lobus kanan dextra dan lobus kiri sinistra. Batas-batas hyper. Batas atas sejajar dengan ruang interkostal 5 kanan, batas bawah menyerong ke atas dari iga 9 kanan ke iga 8 kiri. Berat 1,2 sampai 1,8 kg. Hyper difiksasi secara erat oleh tekanan intraabdominal dan dibungkus oleh peritoneum, kecuali daerah posterior dan superior yang berdekatan dengan vena cava inferior dan mengadakan kontak langsung dengan diafragma. Pankreas. Pankreas yang terletak tepat di bawah hati adalah kelenjar endokrin yang bertanggung jawab untuk membuat enzim pencernaan dan hormon penting yang membantu mengurangi kadar gula dalam darah. Terletak di balik perut, pankreas adalah kelenjar kecil yang berhubungan ke hati dan usus kecil. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim menghancurkan kolesterol, protein, dan lemak dalam usus kecil. Empedu terdiri atas kantong empedu dan saluran empedu. Kantong empedu atau vesika biliaris adalah sebuah kantong berbentuk buah-pir yang terletak pada permukaan bawah hyper dan dibagi menjadi fundus vesika biliaris, corpus vesika biliaris, kolum vesika biliaris. Saluran empedu terdiri atas canaliculus, ductus hepaticus, ductus cysticus, dan ductus choledochus atau ductus biliaris. Sternum tainu atau usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, usus 12 jari, bagian awal atau bagian maksimal usus halus yang memanjang dari pylorus gester ke jejunum. 2. Jejunum, usus kosong, bagian usus halus yang berjalan dari duodenum sampai ilium. Ilium atau usus penyerapan, bagian sistal dari usus halus berjalan dari jejunum ke bagian cakeum kolon. Usus besar terdiri dari 4, yaitu cecum, kolon, rektum, dan anus. Yang pertama, cecum. Cecum adalah salah satu bagian organ tubuh dalam yang letaknya berada di bawah bagian perut. Fungsi cecum secara umum adalah menyerap cairan garam yang sudah diolah sebelum pada bagian penyerahan usus. Sebagai bagian mencampurkan baurkan zat pelumas tubuh atau lendir dengan bagian yang diserap seperti cairan serta garam. Sebagai penghubung usus ascendens dengan bagian yang paling akhir dari bagian usus yang paling kecil, kolon. Kolon merupakan bagian terbesar pada bagian usus besar. Kolon terhubung pada bagian cecum yang terletak pada perut kanan bagian bawah. Adapun jenis-jenis kolon yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon sigmoid. Rektum. Bagian usus besar yang terakhir adalah rektum. Di rektum inilah sisa hasil pencernaan manusia dibentuk dalam feses. Rektum juga menyimpan feses tersebut sampai feses tersebut dikeluarkan melalui anus. Rektum dilapisi lapisan mukosa yang tebal dan pembuluh darah di dalamnya. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia. Anus yang juga sering disebut dengan dubrik adalah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka atau tertutupnya anus diatur oleh otot sphincter. Fungsi anus mengatur keluarnya feses. Pada saat proses pembuangan air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan. Terima kasih.